Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah hadir pagi ini di acara Data in Motion seminar nih. Jadi Master System bekerja sama dengan AWS dan Confluence untuk memberikan solusi yang bisa membantu yang ada di dalam organisasi Bapak dan Ibu. Jadi Confluent Cloud ini adalah Kafka serverless ya, ada di cloud gitu. Jadi memungkinkan memproses data dalam jumlah yang besar, ya tentunya mudah, aman, dan juga hemat biaya jika untuk bikin aplikasi berbasis event atau event streaming yang ditaruh di AWS. Untuk AWS sendiri, kita sudah advance partner saat ini, di mana tidak hanya itu saja, kita juga sudah certified di training untuk AWS. Jadi kalau misalnya Bapak semuanya di perusahaan butuh training AWS, kita bisa provide it. Dan kita juga sudah achieve beberapa program dan certification kompetensi, which is untuk program-programnya seperti Amazon EC2 Windows Services Delivery Program, Immersion Day. Kalau kompetensi kita sudah mendapatkan storage kompetensi dan migration kompetensi. Dan tidak hanya itu, untuk AWS-nya kita juga udah tersertifikasi semua, hampir semuanya. Baik dari sales, pre-sales, delivery, project management, hampir semuanya kita udah tersertified sertifikasi yang ada di AWS, which is dari foundation, associate, profesional sampai ke specialty, almost kita sudah tersertifikasi. Nggak kalah dengan AWS, Confluent juga kita sudah sebagian besar PN kita semua udah tersertifikasi. Banyak sekali beberapa yang udah kita sertifikat adalah developer for Apache Kafka, administrator for Apache Kafka, certified operator, sama Tech Sales Accreditation untuk Confluence-nya. Modern applications ya biasanya mendecouple antara bisnis dan infrastruktur dengan menggunakan events ya. Jadi events adalah jaringan, bisa dibilang jaringan connectivity ya untuk modern applications. Nah, kalau kita bicara foundation-nya, apa sih yang dimaksud dengan event gitu ya? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat analogi ini ya. Dimana kalau misalnya aplikasi tradisional yang menggunakan command driven itu seperti komunikasi ini ya. Bagaimana satu orang misalnya memberikan perintah ke orang lain. Ini seperti sistem, misalnya please create an invoice. Ya, jadi kita memberikan request ya kepada sistem, kemudian sistem akan menjalankan request tersebut. Oke, saya jalanin, bikin invoice-nya. Ini adalah command driven, ya, di mana biasanya traditional application kita lakukan seperti ini. Tapi kalau event driven, ini seperti kita menotifikasi, ya, ada ketika terjadi satu kejadian atau event, ya, misalnya contoh di sini satu orang dia tinggal bilang atau teriak misalnya, customer saya baru mengorder satu widget gitu ya, satu produk gitu ya. Dia teriak, kemudian yang lain yang berkepentingan terhadap event tersebut dia bisa merespon. Ya, misalnya orang ini, oke, kalau ada order maka saya harus bikin self report. Gitu ya. Jadi bukan ini bukan seperti command driven memerintahkan ke sistem lain. Ya, tapi dia tinggal teriak, kemudian siapa yang berkepentingan, yang tahu, berkepentingan terhadap event ini, dia langsung bereaksi. Nah, inilah yang disebut dengan event driven, gitu ya. Nah, kenapa event driven itu penting? Ya, karena bisa membuat kita menjadi jauh lebih mudah, ya, komunikasi antar sistem jauh lebih mudah, ya. Jadi event driven architecture seperti tadi analogi tadi itu biasanya dimulai dari bagaimana event itu di-trigger, ya, kemudian dia dikirimkan, ya, ke sistem lain. Itu membuat jadi sistemnya decoupled. Ya, decoupled itu terpisah, gitu ya. Tidak tightly coupled. Ya. Sehingga
sehingga kita bisa membuat antara satu aplikasi, misalnya contoh dengan beberapa aplikasi gitu ya, ini bisa saling interindependent. Ya, ketika kita mau mengintegrasikan aplikasi lain jauh lebih mudah. Jadi yang jadi komponen utama dari ini adalah event. Bagaimana satu event gitu ya, yang itu mengandung informasi untuk sistem lain. Nah, biasanya komponen dari event driven architecture itu ada event producer ya, atau publisher yang mengenerate event. Ya, ini bisa aplikasi apapun, bisa juga database gitu ya, yang menerima ada event ya, misalnya event insert, update, delete dan lain sebagainya. Kemudian ada event routers ya. Event routers yang ada di tengah, kemudian ada event consumer. Ya, ini konsumernya bisa banyak. Producer juga bisa banyak ya. Jadi bisa many to many, one to many atau many to one, itu tergantung kita. Nah, untuk membuat event driven architecture ya, seperti apa sih produk-produk apa di AWS yang terkait dengan event driven architecture ini? Ya, ada beberapa produk ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa kategorikan sistem yang mendukung event driven architecture gitu ya. Itu ada dua grup besar, yaitu event store dan event router ya. Kategori ini agak overlapping sebenarnya, dan ketika kita mengkategorikan ini sebenarnya agak susah juga ya. Jadi nggak ada distinction, pembatasan yang sangat jelas gitu, karena satu produk itu bisa jadi misalnya contoh di sini Kafka ya, Confluent Kafka, apakah kita masuk ke event store atau event router ya? Ada orang yang bilang ini masuk lebih cocok event router, tapi ada orang yang bilang event store gitu ya. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan di sini, semua ini adalah produk yang bisa kita gunakan untuk messaging atau event driven architecture. Kalau kita bicara Confluent Cloud, saya selalu highlight 3 hal ini sebenarnya. Cloud Native, Complete, dan Everywhere. Cloud Native bicara tentang tadi fully managed services. Complete bicara tentang bagaimana sebenarnya kita bicara tentang Confluent bukan hanya sebagai Kafka, tapi bagaimana Kafka ini bisa memenuhi kebutuhan dari user, dari customer, dari teman-teman sekalian untuk bisa melakukan hal lebih, bukan cuma sebagai message broker, tapi bagaimana bisa melakukan pemrosesan, bagaimana melakukan integrasi, governing terhadap data, dan sebagainya on top of Confluent. Jadi it becomes one stop and it becomes a real streaming data platform. Dan tentunya adalah everywhere. Everywhere ada bicara tentang kehadirannya di mana. Saya bisa taruh di on-premise? Yes. Karena ketika kita bicara tentang Confluent bisa dibangun di atas on-premise, artinya sebagai yang disebut dengan Confluent Platform. Atau saya bangun SaaS, Service as a Service, di sisinya si Confluent yang kita sebut dengan Confluent Cloud, dan itu bisa langsung terintegrasi. Bahkan yang tadi saya sampaikan, again, kalau ada yang sudah dibangun sebagai Kafka open source, saya bisa koneksikan, yes. Sehingga everywhere, saya mau taruh dimanapun, bahkan di third party cloud yang lain, lalu saya melakukan penarikan data tersebut ke sisinya AWS, di Confluent Cloud AWS, that's also possible.